Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari silsilah raja-raja dinasti Mataram yang pada zaman sekarang terbagi menjadi 4 kerajaan, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi cikal bakal dinasti Mataram diawali dari tokoh bernama Ki Ageng Pamanahan yang memiliki nama asli Bagus Kajung. Karena menjadi pemimpin wilayah Mataram, maka dia mendapatkan julukan Ki Ageng Mataram. Tapi ketika masih dipimpin oleh Ki Ageng Pamanahan, status Mataram masih sebagai bawahan kerajaan Pajang. Siapakah yang berkuasa di kerajaan Pajang saat itu? Yaitu Sultan Adiwijaya yang memiliki nama asli Mas Karebet dan semasa muda dijuluki sebagai Joko Tingkir. Adapun Ki Ageng Pamanahan memimpin Mataram sekitar tahun 1556 sampai 1584. Setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal, kepemimpinan atas Mataram diambil alih oleh putra sulungnya yang bernama Senopati Engalogo yang memiliki nama asli Bagus Rubut. Sewaktu kecil dia pernah dijadikan sebagai putra angkat Sultan Adiwijaya dan memperoleh nama Danang Sutawijaya atau Raden Ngabai Loreng Pasar. Setelah menjadi pemimpin Mataram, Senopati Engalogo bercita-cita ingin merdeka dari kerajaan Pajang. Perselisihan antara Mataram dengan Pajang akhirnya meletus menjadi sebuah pertempuran pada tahun 1587. Tentara Pajang yang berjumlah lebih besar berhasil dikalahkan oleh tentara Mataram berkat kejadian alam, yaitu meletusnya Gunung Merapi. Sultan Adiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia merestui Mataram merdeka tidak lagi menjadi bawahan Pajang. Jadi di sini perlu ditegaskan bahwa Senopati Engalogo tidak mengkudeta Sultan Adiwijaya, tetapi dia hanya memerdekakan diri tidak lagi sebagai bawahan kerajaan Pajang. Barulah pada era kepemimpinan putra dari Sultan Adiwijaya, yaitu Pangeran Benowo sebagai Raja Pajang bergelar Sultan Prabu Wijaya, perkembangan Mataram semakin maju. Akhirnya, Pangeran Benowo mengundurkan diri tidak lagi menjadi Raja Pajang dan memilih kehidupan sebagai ulama. Ia menyerahkan kerajaan Pajang menjadi bawahan Mataram. Kemudian Senopati Engalogo memakai gelar Panembahan Senopati. Dia tidak mau memakai gelar Sultan karena untuk menghormati almarhum Sultan Adiwijaya dan Sultan Prabu Wijaya alias Pangeran Benowo. Senopati Engalogo meninggal pada 1601. Ia digantikan oleh putra yang lahir dari permaisuri dari Pati bernama Raden Mas Jolang yang bergelar Susunan Adi Prabu Hanyokroowati yang memerintah hingga tahun 1613, meninggal saat berburu di daerah Krapyak, sehingga Prabu Hanyokroowati mendapat gelar Anumerta Panembahan Sedo ing Krapyak. Semasa hidupnya, Prabu Hanyokroowati memiliki 2 orang permaisuri. Dari permaisuri yang pertama lahir Raden Mas Jatmiko yang bergelar Pangeran Rangsang, kelak menjadi Sultan Agung. Sedangkan dari permaisuri kedua lahir Raden Mas Wuryah yang bergelar Pangeran Martopuro. Prabu Hanyokroowati pernah berpesan bahwa kelak dia akan dijadikan sebagai raja pengganti dirinya. Namun ternyata Pangeran Martopuro ini menderita penyakit, sehingga sesaat sebelum meninggal, Prabu Hanyokroowati mengubah keputusannya bahwa yang menjadi raja sesudah dirinya adalah Pangeran Rangsang. Maka untuk mewujudkan wasiatnya yang ada 2 tersebut, Pangeran Martopuro hanya dijadikan raja sebentar, setelah itu diturunkan dan digantikan oleh Pangeran Rangsang yang bergelar Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Sultan Agung ini naik tahta pada usia 20 tahun, menggantikan adik tirinya Pangeran Martopuro yang berusia 8 tahun. Sultan Agung merupakan raja terbesar kerajaan Mataram yang pernah memerangi Belanda 2 kali di Batavia pada tahun 1628 dan 1629, sehingga pemerintah Republik Indonesia mengangkatnya sebagai pahlawan nasional. Sultan Agung juga melakukan kombinasi, memadukan kalender Syaka dan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa Islam yang dimulai dari tanggal 1 Suro, dan ini sudah kita bahas dalam video nomor 44. Sultan Agung meninggal pada tahun 1646 dalam usia 53 tahun. Raja Mataram selanjutnya adalah putranya yang bergelar Amangkurat Agung atau lebih populer disebut Amangkurat I yang memiliki nama asli Raden Mas Hayidin. Pemerintahan Amangkurat I ini terkenal sewenang-wenang. Berbeda dengan ayahnya yang memusuhi Belanda, Amangkurat I justru bekerja sama dengan Belanda. Ia juga berselisih dengan putra mahkota yang kelak menjadi Amangkurat II. Puncak dari perselisihan tersebut, sang putra mahkota menyponsori pemberontakan Pangeran Madura bernama Trunojoyo yang berhasil menggempur Istana Mataram pada tahun 1677. Namun melihat kekuatan Trunojoyo yang sedemikian dahsyat, putra mahkota akhirnya berbalik mengikuti ayahnya, yaitu Amangkurat I mengungsi ke daerah barat, hingga akhirnya Amangkurat I meninggal dalam perjalanan. Dia dimakamkan di Tegalwangi. Saat meninggal, Amangkurat I berumur 59 tahun, dan ketika naik tahta, ia berumur 28 tahun. Sang putra mahkota yang memiliki nama asli Raden Mas Rahmat diangkat sebagai Raja Mataram yang baru bergelar Amangkurat II, atau terkenal pula dengan sebutan Sunan Amral. Dia adalah raja tanpa istana dan dinobatkan dalam pengungsian. Setelah bekerja sama dengan VOC Belanda,
Amangkurat II akhirnya berhasil mengalahkan Trunojoyo dan mengeksekusi bekas sekutunya itu dengan tangannya sendiri pada tahun 1680 awal. Kemudian Amangkurat II membangun istana baru di hutan Wonokarto yang diberi nama Kartosuro. Ia kemudian berhadapan dengan adiknya yang kelak menjadi Pakubono I dan memiliki nama asli Raden Mas Derajat, bergelar Pangeran Puger. Sebelum Amangkurat I mengungsi, ia sempat menitipkan istana Mataram kepada Pangeran Puger. Ia tidak mau mengakui kepemimpinan kakaknya sebagai Raja Mataram yang baru bergelar Amangkurat II. Maka terjadilah pertempuran antara Kartosuro melawan Mataram. Pihak Mataram kalah dan kemudian menjadi bawahan Kartosuro. Pangeran Puger yang saat itu telah menobatkan dirinya sebagai Raja Mataram bergelar Susunan Ingalogo, akhirnya mengakui kepemimpinan kakaknya, yaitu Amangkurat II. Kemudian ia kembali menggunakan nama Pangeran Puger. Peristiwa Pangeran Puger mengakui kepemimpinan Amangkurat II terjadi pada 1681. Amangkurat II menjadi Raja Kartosuro hingga meninggal pada tahun 1703. Ia digantikan putranya bergelar Amangkurat III atau terkenal pula dengan sebutan Sunan Mas, memiliki nama asli Raden Mas Sutikno. Amangkurat III ini sangat membenci Belanda, tetapi ia juga dikisahkan memiliki kelakuan buruk. Ia berselisih dengan pamannya yaitu Pangeran Puger. Akhirnya pada tahun 1704, Amangkurat III berniat membunuh pamannya sendiri, namun Pangeran Puger berhasil meloloskan diri mengungsi ke daerah Semarang. Di Semarang ia membangun koalisi dengan VOC Belanda dan berbalik menyerang Kartosuro. Amangkurat III yang terdesak melarikan diri ke Jawa Timur, bergabung dengan musuh Belanda yaitu Untung Suropati yang telah menjadi Bupati Pasuruan bergelar Adipati Wironegoro. Pasukan Belanda dan Kartosuro kemudian menyerang Jawa Timur, mengakibatkan terbunuhnya Untung Suropati pada tahun 1706. Atas jasa-jasanya memerangi Belanda, pemerintah Republik Indonesia mengangkat Untung Suropati menjadi pahlawan nasional. Sementara itu, Amangkurat III akhirnya menyerah di Surabaya pada tahun 1708. Ia kemudian diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka, hingga meninggal di sana pada tahun 1734. Pangeran Puger yang telah resmi menjadi Raja Kartosuro memakai gelar Susunan Pakubuwono I. Ia naik tahta dalam usia 56 tahun, hingga meninggal pada 1719 dalam usia 71 tahun. Raja Kartosuro selanjutnya adalah putranya yang bergelar Amangkurat Jawi atau lebih terkenal dengan sebutan Amangkurat IV. Ia memiliki nama asli Raden Mas Suryo. Pemerintahnya berakhir pada 1726. Selanjutnya yang menjadi Raja Kartosuro adalah putranya yang bergelar Susunan Pakubuwono II. Memiliki nama asli Raden Mas Prabosuyoso yang ketika naik tahta masih berusia 15 tahun. Pada tahun 1740 terjadi peristiwa Geger Pacinan, yaitu pemberontakan orang-orang Tionghoa terhadap VOC Belanda. Orang-orang Jawa yang membenci VOC bergabung dengan pemberontak. Awalnya Pakubuwono II juga mendukung pemberontakan orang-orang Tionghoa. Namun melihat kekuatan VOC yang sedemikian besar, ia akhirnya berubah pendirian dan balik mendukung VOC. Hal ini membuat para pemberontak marah dan mereka mengangkat raja baru sebagai pemimpin mereka yaitu Amangkurat V yang memiliki nama asli Raden Mas Gorendi. Dia adalah cucu dari Amangkurat III yaitu putra dari Pangeran Teposono. Para pemberontak kemudian bergerak menggempur Keraton Kartosuro. Sunan Pakubuwono II terdesak dan melarikan diri ke Ponorogo. Pasukan VOC Belanda dibantu Madura akhirnya berhasil merebut kembali Keraton Kartosuro. Amangkurat V yang saat itu berusia 17 tahun ditangkap pada tahun 1743 dan dibuang ke Sri Lanka. Ia juga terkenal dengan sebutan Sunan Kuning karena menjadi raja pemberontakan orang-orang Tionghoa yang berkulit kuning. Sunan Pakubuwono II kemudian membangun istana baru di desa Solo yang diberi nama Surakarta. Saat itu tidak semua pemberontak menyerahkan diri. Masih ada perlawanan yang dipimpin oleh keponakannya bernama Raden Mas Said, putra dari Pangeran Mangkunegoro. Raden Mas Said ini kelak menjadi Mangkunegoro I. Karena kehebatannya, orang-orang Belanda sampai memberinya julukan Pangeran Sambernyowo. Pakubuwono II kemudian mengadakan sayembara akan memberikan hadiah kepada siapa yang dapat mengusir Pangeran Sambernyowo dari daerah Sukowati. Yang berhasil memenangkan sayembara tersebut adalah adik tirinya yang kelak menjadi Hamengkubuwono I yang saat itu masih bernama Pangeran Mangkubumi, memiliki nama asli Raden Mas Sujono. Namun karena hasutan patihnya serta karena dihina oleh Belanda, Pangeran Mangkubumi kecewa dan kemudian bergabung dengan Raden Mas Said. Mereka memberontak bersama. Susunan Pakubuwono II akhirnya meninggal dunia karena sakit pada 1749 dalam usia 38 tahun. Yang menjadi Raja Surakarta selanjutnya adalah putranya bergelar Susunan Pakubuwono III, yang kala itu masih berusia 17 tahun memiliki nama asli Raden Mas Suryadi. Adapun Pangeran Mangkubumi juga menobatkan dirinya sebagai raja, sedangkan Pangeran Sambernyowo sebagai patihnya. Akan tetapi hubungan antara Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyowo kemudian merenggang pada 1752. Hingga akhirnya
Atas prakarsa dari VOC Belanda, terjadilah perdamaian antara Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi di tahun 1755 yang dikenal dengan istilah Perjanjian Giyanti. Dalam perjanjian tersebut, Pangeran Mangkubumi mendapatkan setengah dari wilayah yang dikuasai Pakubuwono III. Pangeran Mangkubumi kemudian membangun kota Yogyakarta sebagai ibu kota pemerintahannya, dan ia pun bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Saat itu usianya sudah 38 tahun, sedangkan Pakubuwono III di Surakarta berusia 23 tahun. Sementara itu, Pangeran Sambernyowo yang masih memberontak, ini harus melawan 3 kekuatan sekaligus, yaitu VOC Belanda, Surakarta, dan Yogyakarta. Akhirnya pada 1757 ia bersedia berdamai, dan peristiwa ini dikenal dengan istilah Perjanjian Solotigo. Pangeran Sambernyowo kemudian menjadi adipati mandiri bergelar Adipati Mangkunegara I, mewarisi gelar ayahnya yang ditangkap Belanda saat ia masih berusia 2 tahun. Saat menjadi Mangkunegara I, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo berusia 32 tahun. Selanjutnya, Pakubuwono III meninggal pada 1788 Masehi dalam usia 56 tahun. Ia digantikan putranya yang bergelar Pakubuwono IV yang memiliki nama asli Raden Mas Subadyo, yang saat itu masih berusia 20 tahun. Pakubuwono IV ini bercita-cita ingin menyatukan kembali kerajaan Mataram yang telah terpecah belah menjadi 3. Tentu saja hal ini ditentang oleh Mangkunegara dan Yogyakarta. Sehingga pada 1790 terjadilah peristiwa Pakepung di mana Surakarta dikepung oleh Yogyakarta, Mangkunegara, dan VOC Belanda. Namun demikian Pakubuwono IV tidak diturunkan oleh Belanda, tapi tetap diizinkan memerintah hingga akhir hayatnya. Pada tahun 1792, Sultan Hamengkubuwono I meninggal dalam usia 75 tahun. Ia digantikan putranya sebagai Sultan Hamengkubuwono II yang memiliki nama asli Raden Mas Sundoro. Sementara itu, Mangkunegara I juga meninggal pada 1795 dan digantikan cucunya sebagai Mangkunegara II yang memiliki nama asli Raden Mas Sulomo dan bergelar Pangeran Prangwedono. Sultan Hamengkubuwono II ini sangat membenci Belanda. Pada tahun 1810 ia diturunkan oleh Belanda karena dituduh mendukung pemberontakan menantunya yang bernama Raden Ronggo Prawirodirjo dari Madiun. Belanda lalu mendudukkan putranya sebagai Sultan Hamengkubuwono III yang memiliki nama asli Raden Mas Surojo yang saat itu sudah berusia 41 tahun. Kemudian pada tahun 1811 Belanda dikalahkan Inggris dan ganti Inggris menguasai tanah Jawa. Kesempatan itu digunakan Hamengkubuwono II untuk kembali memerintah dan menurunkan putranya kembali sebagai putra mahkota. Akan tetapi sikap Sultan Hamengkubuwono II terhadap Inggris juga sangat membenci. Pasukan Inggris kemudian menggempur istana Yogyakarta dan menangkap Sultan Hamengkubuwono II serta mengasingkannya ke Pulau Penang. Raden Mas Surojo kembali menjadi Sultan Hamengkubuwono III. Sedangkan adik dari Sultan Hamengkubuwono II, yaitu Pangeran Notokusumo, oleh Inggris diangkat sebagai adipati mandiri bergelar Paku Alam I. Sehingga saat itu dinasti Mataram terpecah menjadi 4, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Pemerintahan Sultan Hamengkubuwono III periode kedua hanya berlangsung 2 tahun karena ia meninggal pada 1814 dalam usia 45 tahun. Ia digantikan putranya yang masih berumur 10 tahun sebagai Sultan Hamengkubuwono keempat yang memiliki nama asli Raden Mas Ibnu Jarot. Sementara itu, Sunan Pakubuwono IV di Surakarta juga meninggal pada 1820 dalam usia 52 tahun. Ia digantikan putranya sebagai Sunan Pakubuwono V yang memiliki nama asli Raden Mas Sugandi yang kala itu berusia 36 tahun. Pemerintahan Sunan Pakubuwono V ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1823 ia meninggal dunia dalam usia 39 tahun. Selanjutnya yang menjadi Raja Surakarta adalah putranya yang bergelar Susunan Pakubuwono VI yang memiliki nama asli Raden Mas Sapardan. Ia naik tahta ketika masih berusia 16 tahun. Di tahun yang sama, yaitu 1823, Sultan Hamengkubuwono IV juga meninggal dunia dalam usia 19 tahun ketika sedang berpesiar. Ia kemudian digantikan putranya sebagai Sultan Hamengkubuwono V yang saat itu masih berusia 3 tahun dengan didampingi beberapa pejabat sebagai wali raja. Salah satunya adalah kakak dari ayahnya yaitu Pangeran Diponegoro. Namun demikian Pangeran Diponegoro ini sangat membenci kelakuan Belanda yang banyak mencampuri urusan keraton. Permusuhan antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda akhirnya memuncak pada 1825 sehingga meletuslah apa yang dinamakan Perang Jawa. Belanda yang ingin memecah simpati para pendukung Pangeran Diponegoro akhirnya mendatangkan kembali Sultan Hamengkubuwono II yang dulu dibuang Inggris ke Pulau Penang. Namun demikian, semangat Pangeran Diponegoro dan pengikutnya tidak berubah. Sampai akhirnya Sultan Hamengkubuwono II tadi meninggal dalam usia 78 tahun pada 1828. Sedangkan adiknya yaitu Paku Alam I meninggal pada 1829 dalam usia 65 tahun.
Ia digantikan putranya sebagai Paku Alam II yang memiliki nama asli Raden Noto Diningrat yang kala itu berusia 43 tahun. Pangeran Diponegoro akhirnya berhasil ditangkap Belanda pada 1830 dalam usia 45 tahun. Ia kemudian dibuang ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Selain itu, Belanda juga menangkap Raja Surakarta Susunan Pakubono VI yang mendukung pemberontakan Pangeran Diponegoro. Sunan Pakubono VI ini dibuang ke Ambon hingga meninggal pada 1849. Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengangkat Pakubono VI dan Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan nasional karena jasa-jasa mereka dalam memerangi Belanda. Nah, karena putra mahkota Surakarta saat itu masih berada dalam kandungan dan juga disembunyikan, yang menjadi raja kemudian adalah paman dari Pakubono VI yang bergelar Susunan Pakubono VII, memiliki nama asli Raden Mas Malikus Solikin. Ia naik tahta pada 1830 dalam usia 34 tahun. Sementara itu, Mangkunagara II meninggal dunia pada 1835. Ia digantikan cucunya sebagai Mangkunagara III yang memiliki nama asli Raden Mas Sarengat. Ibunya bernama Raden Ayu Sayati putra dari Mangkunagara II, sedangkan ayahnya bernama Pangeran Notokusumo adalah keturunan Pakubono III. Kemudian pada 1853, Mangkunagara III meninggal dunia dan digantikan sepupunya sebagai Mangkunagara IV, memiliki nama asli Raden Mas Sudiro, putra dari Raden Ayu Sakeli, sedangkan ayahnya bernama Pangeran Adiwijoyo. Selain itu, Mangkunagara IV juga menikahi putri Mangkunagara III. Sehingga bisa dibilang Mangkunagara IV adalah sepupu sekaligus menantu Mangkunagara III. Sementara itu di Yogyakarta, pada tahun 1855, Sultan Hamengkubuwono V meninggal karena ditikam oleh salah satu istrinya. Karena saat itu putra mahkota masih berada dalam kandungan sang permaisuri, yang diangkat sebagai Raja Yogyakarta adalah adik Sultan Hamengkubuwono V yang bergelar Sultan Hamengkubuwono VI, memiliki nama asli Raden Mas Mustojo, yang ketika naik tahta berusia 34 tahun. Adapun Sultan Hamengkubuwono V tadi meninggal dalam usia 35 tahun. Usia mereka hanya selisih 1 tahun. Sementara itu di Surakarta, Susunan Pakubono VII meninggal dunia pada 1858 dalam usia 62 tahun. Karena tidak memiliki putra mahkota, maka yang diangkat sebagai Raja Surakarta adalah kakak tirinya, sesama putra Pakubono IV lain ibu, yang saat itu sudah berusia 69 tahun, bergelar Susunan Pakubono ke-8, yang memiliki nama asli Raden Mas Kuseni. Silsilah di Surakarta ini unik ya, tidak linier ayah digantikan anak dan seterusnya, tetapi Pakubono VI digantikan pamannya Pakubono VII, kemudian Pakubono VII digantikan kakak tirinya Pakubono VIII. Di tahun yang sama, Paku Alam II juga meninggal dalam usia 72 tahun. Sebenarnya yang diharapkan sebagai pengganti adalah putranya yang bernama Pangeran Nataningprang, tetapi ini sudah meninggal lebih dulu, sehingga yang diangkat sebagai Paku Alam III adalah putra yang lain, bernama Pangeran Sasraningrat, yang kala itu berusia 31 tahun. Paku Alam III ini adalah kakek dari pahlawan nasional Ki Hajar Dewantoro. Sementara itu di Surakarta, Pakubono VIII hanya memerintah selama 3 tahun saja. Ia meninggal dunia pada 1861 dalam usia 72 tahun. Selanjutnya yang menjadi Raja Surakarta adalah putra dari Pakubono VI yang bergelar Susunan Pakubono IX, memiliki nama asli Raden Mas Duksino. Ketika ayahnya ditangkap Belanda, ia masih berada dalam kandungan, dan ketika naik tahta ia berusia 31 tahun. Sementara itu, Paku Alam III meninggal pada 1864 dalam usia 37 tahun. Karena putra-putranya masih kecil, maka yang menjadi Paku Alam IV adalah keponakannya, putra dari Pangeran Nataningprang, yang kala itu berusia 23 tahun memiliki nama asli Raden Mas Nataningrat. Sementara itu, di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono VI meninggal pada 1877 dalam usia 56 tahun. Sesuai kesepakatan, harusnya yang dijadikan raja adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono V yang bernama Raden Mas Timur Muhammad. Tetapi ternyata Sultan Hamengkubuwono VI sebelum meninggal berwasiat mengangkat putranya sebagai Sultan Hamengkubuwono VII bernama Raden Mas Murtejo yang berusia 36 tahun. Pengangkatan ini menyebabkan terjadinya pemberontakan Pangeran Timur Muhammad yang berakhir pada 1883, di mana ia dan ibunya ditangkap dan dibuang ke Manado oleh Belanda. Sementara itu, Paku Alam IV meninggal pada 1878 dalam usia 37 tahun. Yang kemudian diangkat sebagai Paku Alam V adalah pamannya, yaitu putra Paku Alam II yang bernama Pangeran Suryodilogo. Ia menjabat dalam usia 45 tahun. Sementara itu, Mangkunagara IV meninggal pada 1881 dalam usia 70 tahun. Ia digantikan putranya sebagai Mangkunagara V yang memiliki nama asli Raden Mas Sunito yang saat itu berusia 26 tahun. Selanjutnya di Surakarta,
Susunan Pakubono IX meninggal pada 1893 dalam usia 62 tahun. Ia digantikan putranya sebagai Susunan Pakubono X yang memiliki nama asli Raden Mas Malikul Kusno yang saat itu berusia 26 tahun. Kemudian Mangkunagara V meninggal pada 1896 dalam usia 41 tahun. Ia digantikan adiknya sebagai Mangkunagara VI yang memiliki nama asli Raden Mas Suyitno dalam usia 39 tahun. Sementara itu, pada 1900 Paku Alam V meninggal dunia dalam usia 67 tahun. Ia digantikan putranya yang bernama Pangeran Notokusumo sebagai Paku Alam VI yang dilantik pada 1901 dalam usia 45 tahun. Namun pemerintahnya sangat singkat di mana ia meninggal mendadak pada 1902. Putranya yang bernama Raden Mas Surarjo belum bisa menggantikan karena masih bersekolah di Semarang, sehingga dibentuklah Dewan Perwalian sementara sampai 1906. Pada tahun itulah Raden Mas Surarjo diangkat sebagai Paku Alam VII yang kala itu baru berusia 24 tahun. Sementara itu, Mangkunagara VI melakukan banyak reformasi perbaikan serta modernisasi. Ternyata ia tidak disukai oleh Belanda. Ketika ia menginginkan putranya sebagai calon pengganti, hal itu ditolak oleh Belanda. Akhirnya Mangkunagara VI ini mengundurkan diri pindah ke Surabaya. Saat itu ia berusia 59 tahun. Selanjutnya yang menjadi Mangkunagara VII adalah keponakannya yang memiliki nama asli Raden Mas Suryo Suparto, putra dari Mangkunagara V. Kala menjabat ia berusia 30 tahun. Peristiwa ini terjadi pada 1916. Di Yogyakarta juga demikian. Sultan Hamengkubuwono VII mengundurkan diri pada 1921. Saat itu usianya sudah 81 tahun. Ia digantikan putranya sebagai Sultan Hamengkubuwono VIII yang memiliki nama asli Raden Mas Sujadi, yang ketika naik tahta berusia 41 tahun. Adapun Sultan Hamengkubuwono VII menyepi di Pesanggaran Ambarukmo hingga meninggal pada 1931 dalam usia 92 tahun. Jadi ada dua orang raja yang mengundurkan diri sebelum meninggal, yaitu Mangkunagara VI dan Sultan Hamengkubuwono VII. Pada 1937, Paku Alam VII meninggal dunia dalam usia 54 tahun. Ia digantikan putranya sebagai Paku Alam VIII yang memiliki nama asli Raden Mas Sularso Kunto Suratno yang kala itu berusia 27 tahun. Adapun di Surakarta, Susunan Pakubono X meninggal pada 1939 dalam usia 72 tahun. Ia digantikan putranya sebagai Pakubono XI yang memiliki nama asli Raden Mas Ontoseno, kala itu berusia 53 tahun. Di tahun yang sama, Sultan Hamengkubuwono VIII juga meninggal dunia dalam usia 59 tahun. Ia digantikan putranya sebagai Raja Yogyakarta bergelar Sultan Hamengkubuwono IX yang memiliki nama asli Raden Mas Doro Jatun yang ketika naik tahta berusia 27 tahun. Selanjutnya pada 1944, Mangkunagara VII meninggal dunia dan digantikan putranya yang bernama Raden Mas Sarosonoto Suparto sebagai Mangkunagara VIII yang berusia 24 tahun. Sedangkan di Surakarta, Sunan Pakubono XI meninggal pada 1945 dalam usia 59 tahun. Ia digantikan putranya yang bernama Raden Mas Suryo Guritno sebagai Sunan Pakubono XII yang kala itu berusia 20 tahun. Selanjutnya di tahun 1987, Mangkunagara VIII meninggal dalam usia 67 tahun. Ia digantikan putranya sebagai Mangkunagara IX yang kala itu berusia 36 tahun. Sementara itu, Sultan Hamengkubuwono IX meninggal pada 1988 dalam usia 76 tahun. Semasa hidupnya, Sultan Hamengkubuwono IX pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1973 hingga 1978, serta disebut sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Takhta Yogyakarta kemudian diwarisi putranya yang bernama Raden Mas Harjono Darpito sebagai Sultan Hamengkubuwono X, dilantik pada 1989 dalam usia 43 tahun. Selanjutnya pada 1998, Paku Alam VIII meninggal dalam usia 88 tahun. Ia digantikan putranya sebagai Paku Alam IX yang memiliki nama asli Raden Mas Ambarkusumo yang saat itu sudah berusia 60 tahun. Selanjutnya, di Surakarta, Sunan Pakubono XII meninggal pada 2004 dalam usia 79 tahun. Terjadilah perebutan tahta di zaman modern antara dua putranya yang masing-masing menobatkan diri sebagai Sunan Pakubono XIII, yaitu Pangeran Angabehi yang memiliki nama asli Raden Mas Suryo Partono yang ketika itu berusia 56 tahun. Sedangkan di pihak lain adalah Pangeran Tejo Wulan yang memiliki nama asli Raden Mas Suryo Sutejo yang kala itu berusia 50 tahun. Akhirnya pada tahun 2012, kedua pihak berdamai, di mana Pangeran Angabehi tetap sebagai Sunan Pakubono XIII, sedangkan Pangeran Tejo Wulan sebagai Mahamantri bergelar Panembahan Agung. Kemudian di tahun 2015,
Pakualam IX meninggal dunia dalam usia 77 tahun. Ia digantikan putranya sebagai Pakualam X yang memiliki nama asli Raden Mas Wijoseno Haryo Bimo yang dilantik pada 2016 dalam usia 54 tahun. Kemudian yang terakhir ialah Mangkunegara IX meninggal pada 2021 dalam usia 70 tahun. Ia digantikan putranya yang bernama Pangeran Haryo Brecokro Hutomo Wirosujiwo sebagai Mangkunegara X yang dilantik pada 2022. Saat video ini dibuat, raja-raja dinasti Mataram yang masih menjabat ada 4 orang, yaitu Sultan Hamengkubuwono X berusia 76 tahun, Susunan Pakubuwono XIII berusia 74 tahun, Adipati Pakualam X berusia 55 tahun, dan Adipati Mangkunagara X berusia 25 tahun. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Salam budaya.